Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak dengan Pak Wi dalam pelajaran matematika menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berbeda dengan pertemuan yang sebelumnya, tapi masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu sekarang kita akan bahas berkaitan dengan fungsi kuadrat. Tapi sebelum berlanjut ke materi pada pertemuan kali ini, marilah kita awali kegiatan pada pertemuan kali ini dengan berdoa. Dengan duduk sikap sempurna, berdoa mulai. Terima kasih, semoga harapannya dengan berdoa anak-anak diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam mengikuti pembelajaran matematika dari awal sampai akhir. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba menggambar grafik dari persamaan kuadrat. Fungsi kuadrat itu sama, hampir sama notasinya dengan persamaan kuadrat, cuma perbedaannya kalau persamaan kuadrat di sini adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Tetapi kalau fungsi kuadrat ini notasinya fx. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini harapannya nanti anak-anak dapat menggambar atau melukis grafik fungsi kuadrat yang berupa garis lengkung atau disebut atau dikenal dengan nama nanti bentuknya parabola. Di dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak sering menjumpai lintasan berbentuk garis lengkung. Misalkan di saat permainan bola basket, lintasan bola masuk ke ring ini adalah garis lengkung. Nah, ini namanya parabola. Dan atau di permainan sepak bola, itu lintasan bola yang disepak dari seorang pemain itu akan membentuk sebuah garis lengkung. Ini baru contoh 2 dan masih banyak sekali contoh-contoh yang lintasan sebuah benda dilempar akan membentuk garis lengkung. Nah, di dalam pelajaran kali ini contohnya yaitu ini adalah persamaan atau fungsi kuadrat min x kuadrat ditambah 4. Kalau digambarkan nanti bentuknya seperti ini, garis lengkung mulus. Jadi garis lengkung mulus. Di dalam koordinat kartesius anak-anak sudah mengenal, yaitu di saat anak-anak belajar membuat koordinat garis atau garis pada persamaan garis waktu kelas 8. Di sini ada sumbu x, ada sumbu y. Jadi ada sumbu x, ada sumbu y. Nah, nanti anak-anak akan mengingat kembali materi itu nanti di sini akan kita pakai. Jadi ini ada garis tegak sumbu y, ada sumbu x. Nah, grafik itu akan memotong di sumbu x di sini. Itu di sini ada 2, ada 3. Satunya adalah memotong sumbu y. Di sini di angka 2. Nah, koordinatnya itu kan 2,0. Kalau di sini min 2,0. Kalau di sini adalah titik angka 4 berarti 0,4. Nah, titik-titik nanti adalah titik-titik istimewa yang akan kita gambar untuk melukis sebuah garis lengkung ini atau parabola ini. Selain itu, grafik ini terbagi menjadi 2 bagian yang sama panjang, sama besar daerahnya. Yaitu di sini. Nah, ini ada garis ini di sini. Di sini misalkan, nah di sini. Ini ada garis lurus ini. Nah, garis ini namanya sumbu simetri atau titik cermin. Nah, cermin. Dan semua waktu di SD kan anak pernah belajar sumbu simetri. Nah, sumbu simetri artinya apa? Sumbu ini adalah garis yang membagi dua lintasan lengkung ini atau parabola ini menjadi 2 sama daerahnya. Contoh yang berikutnya yaitu gambar fungsi kuadrat x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5. Nah, ini ada beberapa yang akan kita gambar. Yang pertama ini ada titik potong. Jadi ini adalah namanya di sini adalah titik potong dengan sumbu. Ini namanya titik potong. Maaf, saya ganti dengan warna putih aja. Nah, ini namanya nanti ini titik potong dengan sumbu y.
Nah, kan itu. Ini sama ada 2. Jadi ada 2 titik potongnya. Ini juga titik potong, ini sama. Kemudian ini, jadi kalau tadi kurvanya terbuka ke atas tadi, yang awal pertama ini kurvanya terhadap ke bawah. Nah, ini adalah titik balik. Titik balik ini adalah titik balik. Ini adalah titik potong dengan sumbu Y sini. Titik potong. Jadi ini nanti titik-titik ini akan kita lukis sebagai titik-titik istimewa yang akan kita lukis. Kemudian ada garis yang membagi 2 grafik atau parabola menjadi sama, namanya sumbu simetri. Ini namanya sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu nanti mencarinya pakai ini, X sama dengan min B per 2A. Nah, di mana A, B, C ada di persamaan kuadrat koefisien. Nah, dan A itu adalah koefisiennya X kuadrat, B itu koefisiennya X, C itu konstanta. Nah, nanti dengan ini. Jadi ada sumbu simetri, ada titik potong dengan sumbu X. Oh, maaf, ini titik potong dengan sumbu X. Ini dengan sumbu X ini. Kalau ini dengan sumbu X, kalau yang di sini ini namanya titik potong dengan sumbu Y. Jadi ada titik potong dengan sumbu X, ada titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sini koordinatnya 0,5. Kalau titik potong dengan sumbu X ini ada di angka min 1 dan 5, berarti koordinat itu adalah min 1,0 dan titiknya 5,0. Jadi ada perbedaan. Kalau titik potong dengan sumbu X negatif 1,0, 5,0, artinya Y-nya bernilai 0. Kemudian memotong sumbu Y 0,5. Jadi ada perbedaan. Kemudian ada sumbu simetri. Nah, ini nanti kita akan belajar mencoba melukis grafik sebuah fungsi kuadrat dengan titik-titik istimewa ini. Nanti kita akan mencoba melukisnya itu dengan contoh soal. Nah, di sini kita akan mencoba melukis sebuah grafik yang tadi, yaitu X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Langkah-langkah yang akan kita lukis nanti ada 4. Pertama, langkah yang akan kita kerjakan adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, untuk memotong sumbu X ada syaratnya, yaitu apa? Yang namanya koordinat titik itu mesti X, Y. Jadi ini X, Y. Koordinat itu mesti X, Y. X, Y. Memotong sumbu X syaratnya Y-nya 0. Jadi ini syaratnya Y 0. Artinya apa? Berarti di situ jadi ini X kuadrat dikurangi 4X min 5 sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan kuadrat. Nah, berarti menentukan akar-akarnya yang kemarin seperti kemarin itu. Jadi di sini sama. Karena ini adalah dengan pemfaktoran. Nah, saya anggap anak-anak udah lancar dalam cara memfaktorkan, menentukan akar-akarnya. Yaitu ini adalah X. Ini X. Kemudian di sini negatif 5. Berarti saya mencari faktor dari negatif 5 itu berapa kali berapa kali di jumlah negatif 4. Berarti kan faktornya negatif 5 sama plus 1. Karena negatif 5 kali 1 negatif 5. Negatif 5 ditambah 1 negatif 4. Maka di sini X sama dengan 5 atau di sini X sama dengan negatif 1. Maka titik potongnya jadi ada 2. Berarti titik potongnya adalah, jadi titik potongnya berarti pertama negatif 1,0, kemudian di sini negatif 5,0. Jadi titik potongnya 2. Titik potongnya berarti negatif 1,0, 5,0. Mengapa 0? Karena di sini syaratnya Y-nya 0. Jadi sekali lagi yang namanya koordinat titik itu X, Y. Nah, dari X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0, ternyata akar-akarnya 5 dan negatif 1. Jadi X-nya 5, X-nya negatif 1. Berarti titik potongnya negatif 1,0,
0,0 karena y-nya 0 di sini. Kemudian memotong sumbu y, x-nya 0, maka di situ fx atau boleh diganti dengan notasi y itu berarti karena x-nya 0, maka x yang ada itu ganti. Berarti 0,0 kuadrat dikurangi 4 dikali 0 dikurangi 5. Maka ini y bernilai 0, berarti ini negatif 5. Oh, maka jadi titik potongnya adalah 0, negatif 5. Sekali lagi, yang namanya koordinat titik itu x, y. Jadi ini. Jadi memotong sumbu y, x-nya 0, maka ini x-nya diganti 0. 0, y-nya berapa? Sekali 5. Jadi ini, untuk melukis sebuah grafik fungsi kuadrat ada 4 langkah. Langkah pertama nanti titik potong dengan sumbu x. Syaratnya apa? Y-nya diganti dengan 0 atau persamaan kuadrat biasa. Kemudian difaktorkan. Langkah kedua, memotong sumbu y. Syaratnya x-nya bernilai 0. Artinya variabel x yang ada di persamaan fungsi kuadrat itu kamu ganti dengan 0. Nah, jadi diganti 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 5. Nah, kemudian yang berikutnya adalah langkah ketiga, mencari garis yang membagi dua dari sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah min B per 2A. Nah, dari sini berarti sebelum ke sana berarti A dicari dulu nilai A-nya. A-nya 1. Nilai B berapa? Nah, ini kemarin waktu di tugas anak-anak banyak yang masih bingung A, B, C-nya. Jadi A, sekali lagi A itu depannya X kuadrat. B itu adalah yang pasangannya dengan X. Kemudian yang satunya C. Nah, ini jangan sampai keliru. Kalau ini keliru nanti sumbu simetrinya akan keliru. Sehingga sumbu simetrinya apa? Berarti X sama dengan min B. Berarti min 4 dibagi 2 dikali A, hanya 1. Maka nilainya 4 per 2. Berarti nilainya 2. Nah, jadi sumbu simetrinya X sama dengan 2. Jadi ini adalah X sama dengan sumbu simetri. Kemudian untuk mencari titik balik atau titik ekstrem itu adalah titik yang dilalui sumbu simetri. Maka untuk mencarinya berarti X sama dengan 2 substitusi. Jadi disubstitusi ke itu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5. Artinya diganti. Berarti kalau begitu y atau itu boleh diganti, berarti 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 dikurangi 5. Maka di sini 4 dikurangi 8 dikurangi 5. Ini 4 dikurangi 8 itu negatif 4 dikurangi, berarti ini negatif 9. Berarti koordinat titik balik, berarti koordinat titik baliknya berapa? Ya ini. Berarti yang namanya titik itu mesti x, y. X-nya 2. Berarti ini 2, y-nya di sini min 9. Nah, ini. Nah, ini adalah beberapa langkah untuk melukis. Sekali lagi, pertama tadi adalah anak-anak untuk melukisnya. Pertama tadi adalah langkah pertama apa? Menentukan titik potong dengan sumbu X. Kemudian yang langkah berikutnya adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Menentukan titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y-nya 0. Berarti menjadi persamaan kuadrat seperti biasa waktu anak pertemuan kemarin, memfaktorkan. Kemudian setelah ketemu X, yang namanya koordinat titik adalah X, Y. Maka di situ min 1, 0, 5,0 karena di situ X-nya 5 dan negatif 1. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X-nya sama dengan 0. Maka di situ disubstitusi. X di fungsi kuadrat itu diganti dengan angka 0. X-nya ini diganti dengan angka 0. Maka 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 5, nilainya negatif 5. Maka di situ titik baliknya, titik potong dengan sumbu Y 0, negatif 5.
Kemudian yang berikutnya, langkah ketiga, menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri itu apa? Sumbu simetri adalah garis yang membagi dua fungsi kuadrat menjadi bagian yang sama, yaitu rumusnya min B per 2A, dimana A, B, C, anak-anak jangan sampai keliru menentukannya, karena kemarin di pertemuan kemarin menentukan nilai A, nilai B, nilai C masih ada yang belum benar. A itu adalah koefisien depannya X kuadrat, jadi A-nya 1. B itu adalah depannya dari X atau bilangan yang berdampingan dengan X. Negatif 4, C-nya adalah di situ negatif 5. Kemudian min B per 2A, berarti 4 karena negatif ketemu negatif, bagi 2, 2. X sama dengan 2. Kemudian menentukan koordinat titik puncak atau titik balik itu dengan cara nilai X di sumbu simetri disubstitusi ke fungsi, ke soal. X kuadrat dikurangi, artinya X-nya kamu ganti dengan angka 2. Berarti 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 dikurangi 5. 2 kuadrat 4, negatif 4 kali 2 negatif 8 dikurangi 5, sehingga negatif 9 hasilnya. Maka titik baliknya adalah 2, negatif. Kemudian kita gambarkan di grafik. Nah, ini tadi sudah saya buatkan. Nah, sekarang kita mencoba melukis titik-titiknya. Nah, di sini titiknya negatif 1,0, berarti di sini. Anak-anak jangan sampai belum bisa melukis sebuah koordinat. 5,0, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kemudian titik potong yaitu dengan sumbu Y 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti di sini. Kemudian koordinat titik balik 2, negatif 9, berarti ini 2, berarti 1, 2, 6, 7, 8, 9, berarti di sini. Habis itu apa? Kita lukis sumbu simetrinya. Melukis sumbu simetri yaitu di situ sumbu simetrinya adalah di X sama dengan 2. Di sini 2-nya di sini, berarti kita buat garis lurus ke sini. Ini sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu kalau dalam pelajaran di kelas 7 itu kan namanya cermin. Nah, berarti kita cermin aja. Oh, berarti titik ini cerminnya dengan ini, maka cerminnya di sini. Nah, setelah itu kita buat garis lengkung gini ya, dibuat gini, dihubungkan. Sekali lagi untuk menghubungkannya jangan berupa garis lengkung, garis lurus, tapi garis kurva mulus lengkungan. Jadi buat garis mulus, kita coba lukis di sini. Ya, buat garis lengkungnya, maaf. Kita buat garis lengkung. Kemudian yang satunya jadi untuk menggambarnya berupa garis lengkung. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat tadi, X kuadrat min 4X min 5. Jadi ini gambarnya sekali lagi. Untuk melukisnya pertama nanti anak-anak menentukan titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y-nya bernilai 0. Menentukan titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X-nya bernilai 0.
menentukan sumbu simetri. Rumusnya min sumbu simetri ini kan di sini adalah rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Kemudian untuk koordinat titik balik ini adalah substitusi. Jadi langkahnya dengan substitusi apa, X sama dengan 2 disubstitusi ke persamaan kuadratnya. Nah ini adalah cara melukis. Kemudian cara yang contoh yang berikutnya. Di sini ada soal fungsi kuadrat X min X kuadrat dikurangi 2X plus 8. Tentukan titik potong dengan sumbu X dulu, syaratnya Y-nya 0. Maka dibuat gini nak, X min X kuadrat, saya buat dengan warna putih aja. Jadi ini min X kuadrat dikurangi 2X ditambah 8 sama dengan 0. Kita faktorkan. Boleh anak-anak ini dikalikan dulu, boleh, atau mau langsung juga boleh, tapi kalau mau mudah ini saya kan kalikan negatif biar mudah saja. Kemudian kan jadi X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan. Ini X, ini X. Kemudian kalau dikali negatif 8 dijumlah 2. Berarti kan faktornya itu plus 4 sama X. Sini kan min 2 karena min plus positif 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Positif 4 ditambah negatif 2 plus 2. Maka di sini akarnya adalah X sama dengan negatif 4. Sini X sama dengan 2. Maka di sini jadi titik potongnya ada 2, yaitu negatif 4,0 dan yang satunya adalah 2,0. Jadi sekali lagi X-nya bernilai negatif 4 dan 2, Y-nya 0, maka negatif 4,0 dan 2,0. Begitu pula yang di sini, memotong sumbu Y syaratnya X-nya 0, maka di situ Y sama dengan X-nya diganti 0, min 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 ditambah 8. Maka di situ hasilnya 8. Berarti koordinat titik potong dengan sumbu Y adalah 8. Maaf, keliru. Hati-hati jangan sampai keliru anak di sini. Yaitu di sini X-nya 0, Y-nya 8. Jangan sampai keliru. Atau kalau mau lebih cepatnya nak, X-nya 0, maka lihat aja konstannya 8. Berarti Y-nya 8. Itu boleh. Jadi nggak perlu dengan substitusi. Jadi kalau X-nya 0, maka dilihat aja konstantanya berapa, 8. Maka Y-nya 8. Maka titiknya 0,8. Langkah yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu nilai A. Nilai A-nya adalah negatif 1. B adalah negatif 2. D-nya kan nggak dibutuhkan, berarti hanya aja A-nya negatif 1, B-nya negatif 2. Maka sumbu simetrinya itu adalah min B. Berarti min 2 dibagi A. Berarti 2 dikali negatif 1. Berarti nilainya berarti 2 per min 2. Berarti nilainya negatif 1. Maka sumbu simetrinya negatif 1. Kemudian mencari koordinat titik balik bagaimana? Berarti X sama dengan negatif 1 disubstitusi. Maka jadi Y sama dengan X-nya ini diganti dengan negatif 1. Nah, berarti negatif X, berarti negatif 1 kuadrat, hati-hati, dikurangi 2 kali negatif 1 ditambah 8. Maka itu
negatif 1 kuadrat 1 berarti ini negatif 1, negatif kali negatif plus 2 ditambah 8, maka nilainya negatif 1 ditambah 2 positif 1 tambah 2 berarti 9. Berarti koordinat titik baliknya itu adalah X-nya negatif 1, Y-nya 9. Nah ini, jadi ini adalah 4 langkah cara melukis sebuah grafik fungsi kuadrat. Nah kita gambarkan di sini. Jadi titik potongnya berarti tadi kan di sini kita coba menggambar sumbu simetrinya dulu. Sumbu simetrinya di min 1. Di sini kita gambar sumbu simetrinya. Di sini kita gambar sumbu simetrinya di X min 1. Kemudian koordinat titik baliknya tadi di min 1, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berarti di sini. Kemudian koordinat titik potongnya adalah di 0,8 di sini. Maka karena sumbu simetri berarti melalui ini juga sebelahnya. Kemudian tadi koordinat titik baliknya adalah di berapa tadi di koordinat memotongnya min 4,0 sama 2,0. Min 4,0 sama 2,0. 1, 2, 3, 4 berarti sini sama 2,0 dari sini. Jadi ini adalah di sini min 4,0, yang di sini 2,0. Di sini adalah 0,8. Koordinat titik di sini adalah negatif 1,9. Kemudian cara melukisnya bagaimana? Kita lukis seperti ini. Kita lukis. Jadi kalau mau manual ya gini aja, kayak gini. Nah ini kurvanya harus mulus. Nah gini. Nah gitu ya. Tapi kita dengan buat dengan kurva yang sudah ada di sini, kita coba. Karena dengan pensil, maka hati-hati nanti kalau melukisnya. Jadi kita mencoba melukis dengan titiknya tadi sini. Kita coba melukis dengan nah ini. Kita coba dengan kita coba lagi lukis. 1, 2, 3 berarti sini. Nah ini adalah grafik yang tadi adalah, jadi ini grafik fungsi yaitu fx sama dengan min x kuadrat kata tadi min x kuadrat min 2x itu ya, berarti min 2x plus 8. Nah ini adalah fungsi dari fungsi gambar dari fungsi kuadrat min x kuadrat min 2x plus 8. Sekali lagi, untuk melukis sebuah grafik fungsi kuadrat yang perlu anak-anak cermati adalah, pertama, anak-anak yang harus pahami, pertama titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X
itu syaratnya Y-nya bernilai 0. Artinya di situ efeknya diganti 0 seperti persamaan kuadrat waktu di pembelajaran sebelumnya. Ternyata dengan pemfaktoran yaitu min 4 sama 2 akar-akarnya, berarti koordinat titik potongnya adalah min 4,0 dan 2,0. Kemudian yang berikutnya, langkah kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y. Menentukan titik potong dengan sumbu Y syaratnya X-nya 0. Maka dengan cara substitusi atau kalau enggak langsung dilihat konstantanya di sini berapa. Oh, ini konstantanya 8. Maka Y sama dengan 8. Maka koordinatnya adalah 0,8. Dan langkah berikutnya menentukan sumbu simetri. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Ini jadi syaratnya adalah X sama dengan min B per 2A. Maka dengan cara menentukan nilai A, nilai B di fungsi kuadratnya berapa, dimasukkan nilainya X sama dengan negatif 1. Kemudian langkah terakhir menentukan koordinat titik balik. Koordinat titik balik itu pasti akan dilalui sumbu simetri atau titik puncak. Titik puncak itu pasti dilalui sumbu simetri, sehingga X sama dengan negatif 1 substitusi dimasukkan ke fungsi kuadratnya ini. Berarti min 1 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 1 ditambah 8. Negatif 1 dikuadratkan terlebih dahulu, berarti negatif 1 ada depannya ada negatif. Negatif 2 kali negatif 1 adalah plus 2 ditambah 8. 2 ditambah 8 10 ditambah dengan negatif 1 9. Maka koordinat titik baliknya negatif 1,9. Kemudian langkah berikutnya adalah melukisnya. Pertama menentukan titik potong dengan sumbu X dulu. Sumbu X itu yang datar. Tadi min 4,0 kita lukis di sini ini 0 1 2 3 4. Kemudian koordinat titik potong dengan sumbu X yang lain adalah 2,0. Berarti ini 2,0 di sini titik. Kemudian titik potong dengan sumbu Y di 0,8 1 2 3 4 5 6 7 8 titik. Kemudian yang berikutnya titik potong titik balik yaitu min 1,9. Jadi puncaknya itu pasti tidak ada sumbu simetri. Kemudian karena ini sumbu simetri, maka kita buat garisnya ini seharusnya di sini ya, titik ini di sini aja garis lambungnya itu. Nah, ini jadi nanti kalau gambarnya terbukanya ke bawah, ini namanya titik balik maksimum. Kalau gambarnya puncaknya di bawah, namanya titik balik minimum. Tapi namanya tetap titik balik maksimum minimum tergantung gambarnya. Kalau terbuka ke bawah, namanya ini adalah titik balik maksimum. Nah, ini adalah cara melukis fungsi kuadrat yang anak-anak bisa pelajari, nanti diulang kembali, dipelajari lagi, ditonton kembali dari awal. Kalau anak-anak masih ragu-ragu, mohon harapan saya ini tolong dicatat, kemudian anak-anak belajar melukis lagi sekali lagi untuk menggambarnya pakai kertas berpeta gitu ya, untuk memudahkan anak-anak membuat koordinat kartesius. Harapan saya mohon anak-anak ini dipelajari, kemudian dicatat, setelah itu diulang kembali, anak-anak mengerjakan kembali. Tolong tagihan-tagihan tugas mohon segera diselesaikan, karena salah satu unsur nilai di rapot itu tugas juga harus terisi, sehingga anak-anak jangan mengabaikan tugas-tugas itu, mohon segera diselesaikan. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menyimak dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.